saran kita sih ya udahlah, diterima aja dulu lah, ya, berkelakuan baik aja lah, jalanin hukuman daripada nanti kita kasasi ternyata malah lebih berat lagi. Soal puasnya itu subjektif ya, karena begini, klien kami itu tidak melihat kepuasan dari soal besar kecilnya. Enggak juga. Masih ada harapan gitu? Ya tergantung lah ya, kadang-kadang nanti pengadilan tinggi dikuatkan, kadang-kadang kasasi diubah juga. Meski sebelumnya telah dijatuhi vonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, polemik hukumnya menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani rupanya masih terus berlanjut. Upaya banding yang diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi justru berujung pada putusan yang lebih berat. Alih-alih mendapatkan keringanan, hukuman Nikita malah meningkat menjadi 6 tahun penjara, disertai denda sebesar 1 miliar rupiah. Menanggapi perkembangan terbaru ini, praktisi hukum Deolipa Yumara ikut memberikan pandangannya. Ia menilai situasi yang dialami Nikita memang sangat disayangkan. Namun, Deolipa juga menegaskan bahwa vonis tersebut masih tergolong sebagai tambahan hukuman yang relatif ringan, mengingat pasal terkait tindak pidana pencucian uang, TPPU, memiliki ancaman pidana yang dapat mencapai lebih dari 10 tahun penjara. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 pertama dan kedua penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa orang kafir itu dengan pidana penjara selama 6 tahun, pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah terhadap terdakwa, dan jaksa penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan pada hari ini. Demikian ya, sudah selesai putusan ini dan persidangan saya nyatakan ditutup. Ini emang sial banget nih Nikita Mirzani nih ya. Sebenarnya 4,5 tahun tuh udah berat, sekarang ditambah lagi banding 6 tahun berat. Sebenarnya kita kemarin tuh berlogika, ini kalau TPPU-nya nggak ada, 4,5 tahun tuh udah paling berat. Tapi ternyata di majelis banding, hakim ini kemudian menganggap terjadi TPPU. Nah ini persoalannya. Nah kalau TPPU-nya jalan, berarti kan ancaman hukumannya 20 tahun. Nah ini akhirnya dia diputus 6 tahun penjara karena ada TPPU ya. Ya masih terbilang ringan kalau 6 tahun TPPU, karena TPPU itu biasanya di atas 10 tahun itu. Kalau dia 6 tahun masih terbilang ringan. Tapi kalau kemarin di PN TPPU tidak terbukti, hukuman 4,5 tahun termasuk berat karena itu adalah ancaman hukuman terberat di wilayah penipuan, di wilayah pencemaran nama baik atau di wilayah pemerasan itu kan itu termasuk berat. Tapi kan ada TPPU jadi ringan. Tapi untuk seorang Nikita Mirzani ini berat sekali ya, karena dia wanita, ibu rumah tangga juga. Apa mau kita kasih saran ya, apakah kasasi atau enggak? Tapi kalau kita pikir ya, daripada nanti malah tambah berat ya, diterima aja lah hukumannya. Kalau di PN terbukti hanya 1 kan ya, IT-nya ya, undang-undang IT-nya. Kalau di pengadilan tinggi terbukti dua-duanya, IT dan juga pencucian uang. Hukumannya itu sekaligus semuanya, iya. Kan dakwaannya kumulatif kan, hukumannya juga kumulatif. Jadi tidak dipisahkan ya. Kalau pelanggaran yang pertama hukuman berapa, kedua berapa, ketiga, jadi satu. Soal puasnya itu subjektif ya, karena begini, klien kami itu tidak melihat kepuasan dari soal besar kecilnya ya, kembali seperti itu. Tetapi bahwa ini terbukti terdakwa secara sah dan meyakinkan, pertama bahwa dia telah melakukan tindak pidana pemerasan. Nah soal TPPU itu bukan
bukan lagi harapan klien kami yang gimana-gimana ya. Yang pasti bahwa upaya-upaya terdakwa ini untuk mendiskreditkan klien kami selama ini dengan hal-hal yang tidak benar dan kemudian meminta uang haknya sebagian seluruhnya adalah upaya pemerasan. Hanya itu yang diharapkan klien kami. Jadi ya inilah yang namanya secara ilmu hukum perjudian di ilmu hukum ya, perjudian di persidangan ya. Kalau kita diputus di pengadilan negeri A, kita kemudian mencoba banding, harapannya adalah ringan atau malah lepas atau malah diperberatkan begitu kan. Ini adalah perjudian di wilayah hukum ya. Tidak dapat dipungkiri, Nikita Mirzani mengajukan banding karena merasa tidak bersalah dan meyakini dirinya masih memiliki peluang untuk bebas dari jeruji besi. Namun kenyataannya, langkah tersebut justru berubah menjadi petaka. Alih-alih memperoleh keringanan, upaya banding itu membuat masa hukuman Nikita bertambah 2 tahun lebih lama dari putusan sebelumnya. Melihat situasi tersebut, Deolipa pun memberi saran agar Nikita tidak gegabah dalam mengambil langkah hukum berikutnya. Menurutnya, proses banding memiliki risiko yang cukup besar sehingga setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak kembali memperburuk posisi hukum Nikita di persidangan. Saran kita sih, ya udahlah, diterima aja dulu lah. Ya, berkabung baik aja lah. Jalanin hukuman daripada nanti kita kasasi ternyata malah lebih berat lagi. Biasanya begitu. Gitu yang udah-udah. Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan 14 hari ya untuk kasasinya. Oh, enggak juga. Masih ada harapan gitu, Bu? Ya tergantung lah ya. Kadang-kadang nanti pengadilan tinggi dikuatkan, kadang-kadang kasasi diubah juga, macam-macam lah. Ya, tentu saja kasuistis itu ya, tergantung kasusnya masing-masing. Nah, kalau misalkan nanti pihak dari terdakwa Nikita Mirzani menerapkan tentang hukum acara tentang syarat-syarat formil dan material tentang persoalan kasasi, saya pastikan dia itu akan mempunyai peluang. Tapi kalau kemudian ya tidak menerapkan tentang upaya-upaya formil untuk melakukan upaya kasasi, saya ragu ya, sama seperti ini. Ya saya yakin bahwa kalau menurut saya ini bukan dugaan saya ini bukan banding, ini bukan produk dari penasihat hukum dari terdakwa, bukan. Kalau misalnya penasihat hukum nggak mungkin nggak memakai pasal 240 KUHP. Ini pasti terdakwa Nikita Mirzani. Seperti dugaan saya seperti itu. Kalau kasasi tergantung lagi. Kalau jaksa nggak kasasi, nih kita bisa kasasi. Atau jaksa kasasi juga, karena nggak puas juga hukumannya. Ini satu persoalan sendiri. Ini dilematis ini. Begitu. Jadi ya kita, kalau anjuran kita ya Nikita Mirzani sebaiknya sudahlah legowo saja lah di posisi 6 tahun ini kan. Nanti kan ada remisi, ada pengurangan hukuman segala macam jadi 5 tahun atau 4,5 tahun nggak menjalani masa hukuman kan. Nah, dibanding dia kasasi. Tapi kalau jaksa kasasi, ini baru persoalan buat dia. Mau nggak mau dia ngikutin juga alur apa yang diminta oleh jaksa lewat kasasinya. Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Melihat situasi yang kian membuat Nikita Mirzani berada di posisi sulit, Deolipa Yumara menilai bahwa langkah apapun yang akan diambil selanjutnya merupakan keputusan yang sangat berisiko. Sebagai praktisi hukum yang telah berpengalaman, Deo menyebut kondisi ini layaknya sebuah perjudian dalam dunia hukum. Setiap langkah bisa membuka peluang baru, namun sekaligus mengundang konsekuensi yang tidak dapat ditebak. Dengan mencermati dinamika perkara yang tengah bergulir, Deolipa menegaskan bahwa polemik ini berada pada titik yang sangat gembling. Terlebih lagi jika Nikita kembali nekat mengajukan banding atas penambahan hukuman yang dijatuhkan padanya. Menurut Deo, tanpa perhitungan matang, langkah tersebut bisa saja justru memperburuk posisi Nikita di persidangan. Itu termasuk keputusan yang gambling namanya, perjudian dalam ilmu hukum namanya. Ada perjudian yang memang pidana, tapi ada perjudian yang timang-timang nih, yes no begitu kan. Jadi ini termasuk perjudian ilmu hukum. Kalau kemudian TPPU tidak terbukti, itu pasti diperingan hukumannya. Tapi ternyata TPPU terbukti oleh pihak pengadilan tinggi sehingga diperberat hukumannya, tapi secara ilmu pemidanaan ancaman hukumannya ringan, dia hanya 6 tahun, biasanya di atas 10 tahun begitu kalau TPPU itu. Karena diketahui memang salah, fakta-fakta pidana memang ada unsur-unsur kesalahan yang ditemuin dalam persidangan gitu. Sekali itu ditemukan, kita banding, kemudian faktanya memang salah juga, diperberat biasanya.
Beda kalau memang ini masih sumir banget, salah atau benarnya masih belum ketahuan, tiba-tiba kita baiknya sebenarnya adalah setelah inkrah di pengadilan negeri ajukan hukum baru lewat PK. Itu yang paling bagus. Ya sebenarnya gini, sebenarnya yang banding itu kan jaksa. Nikita Mirzani juga akhirnya ikut-ikutan juga. Begitu. Jadi memang suatu hal yang dilematis. Makanya kita bilang di awal, ini agak sial banget Nikita nih kan. Dia nggak banding pun jaksa banding. Itu persoalannya. Makanya ya mau nggak mau makan, nggak dimakan mati, dimakan mati. Itu buah apa namanya itu? Buah pepaya. Kenapa kami yakin? Karena ini adalah tentang soal penerapan hukum, bukan soal bagaimana membangun skenario-skenario drama-drama yang menurut saya tidak bermutu. Sebelumnya, hasil putusan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Julianus Sembiring, kuasa hukum Reza Gladys. Ia menilai bahwa upaya hukum yang diajukan Nikita hampir dipastikan tidak akan menghasilkan perubahan signifikan. Menurut Julianus, seluruh barang bukti serta fakta persidangan telah tersusun dengan jelas dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam keterangannya, Julianus juga menjelaskan bahwa majelis hakim pada putusan sebelumnya telah mempertimbangkan secara matang berbagai aspek yang muncul selama proses persidangan sebelum akhirnya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Nikita. Karena itu, ia menilai kecil kemungkinan bagi pengadilan untuk mengubah atau meringankan putusan tersebut melalui proses banding. Tetapi ini soal pengalaman kami, tadi saya sampaikan bahwa akan sia-sia karena tentang pembuktian unsur kan sudah terang-benderang, alat bukti sudah saling bersesuaian, kemudian mens reanya sudah kelihatan, ya. Jadi kalau kemudian kita memprediksi dengan pengalaman sebelumnya, itu pasti akan bertambah berat. Dari hasil kajian kami dari tim penasihat hukum Dr. Reza Gladys, bahwa kami melihat ya dari semua unsur ya dengan sengaja mendistribusikan, menguntungkan orang lain, kemudian tentang soal melawan hukum, lalu kemudian menginginkan orang lain. Nah, peristiwa-peristiwa dan fakta-fakta persidangan ini kan menyebutkan adanya keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, terhadap itu, temuan-temuan yang kami lihat dari tim penasihat hukum terdakwa pelapor, Dr. Reza Gladys, kami akan sampaikan kepada klien kami, ya bahwa ini temuan kami. Nah, tergantung nanti kepada klien kami juga, apakah nanti klien kami ini akan melanjutkan, ya, tentang membuat pengaduan atau laporan baru. Kalau ini masih dalam proses, kalau nanti ada dalam jeda waktu berapa minggu nih, 1-2 minggu ini ada surat ya melakukan banding, ya tentu banding kan di dalam KUHAP itu juga dijelaskan pasal 233, 24 sampai 243 itu menyatakan bahwa terdakwa ya baik terdakwa dan JPU mempunyai kewenangan ataupun mempunyai hak untuk melakukan banding gitu kan. Ada di KUHAP itu. Jadi boleh aja itu hak setiap terdakwa dan JPU. Namanya upaya. Apapun yang dijalankan upaya itu dan hak setiap terdakwa itu juga harus diambil, biasa kan gitu. Kenapa nggak diambil kalau memang ada kesempatan, kenapa nggak diambil kan gitu untuk melakukan banding kan, boleh-boleh aja itu banding kan, tapi kan diterima atau ditolak atau dikurangi atau diperberat gitu. Jadi itu ada konsekuensi memang, tapi balik lagi apa yang dijadikan memori untuk banding dia lakukan itu kan di situ dijelaskan bahwa apa yang menguatkan untuk dia bisa mengurangi. Kalau itu ternyata nilai-nilai itu juga nggak signifikan dan malahan kabur daripada segala sesuatu yang didakwain di dalam persidangan, tentunya ini menjadi malah bisa diperberat kan, tentunya gitu, biasa seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.